Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, ini dalam banget dan sangat personal, yaitu perasaan kalau kita itu selalu ada di bawah pengawasan dan pemeliharaan ilahi. Tapi jangan salah ya, ini bukan soal rasa takut, sama sekali bukan. Justru ini tentang ketenangan dan tentang integritas. Coba deh, renungkan sebentar. Jujur sama diri sendiri. Apa yang bakal Anda lakukan kalau Anda yakin 100% nggak ada satu orang pun yang lihat? Hmm? Pertanyaan ini kan sering banget jadi ujian sejati buat karakter kita ya kan? Nah, di momen itulah kejujuran kita yang paling murni itu diuji. Dan jawaban Anda itu nyambung banget sama yang mau kita bahas hari ini. Nah, jawaban dari perasaan tadi itu ternyata ada di salah satu nama Allah yang paling indah, Al-Muhaimin. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa sih makna di baliknya. Percaya deh, satu nama ini bisa mengubah total cara kita memandang setiap detik dalam hidup kita. Jadi, Al-Muhaimin itu apa sih? Oke, poin kuncinya di sini. Ini bukan cuma sekedar maha melihat, oh bukan. Maknanya itu jauh lebih dalam. Bayangin deh, ini pengawasan yang paket komplit. Ada penjagaan, ada perlindungan, ada pemeliharaan. Jadi Allah itu bukan cuma nonton, tapi juga secara aktif menjaga kita. Keren kan? Dan Al-Quran sendiri juga menegaskan ini loh. Coba lihat ayat ini. Indah banget cara merangkai kata keamanan dengan pemeliharaan. Jadi kita tahu bahwa dia yang menjaga kita itu, dia juga yang kasih kita rasa aman. Kalau dipikir-pikir, bukankah itu bikin hati jadi adem banget? Dan ini teman-teman, ini bukan sekedar pengetahuan teologi yang sekedar tahu aja. Ada sebuah hadis yang menekankan kalau menghayati Asmaul Husna itu adalah kuncinya. Kunci. Jadi ini bukan soal kompetisi hafalan ya, tapi tentang gimana caranya kita membiarkan makna nama-nama ini benar-benar meresap ke dalam hati. Dan akhirnya membentuk cara kita bertindak dan berpikir setiap hari. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana konsep ini kelihatan dalam kehidupan nyata. Ada satu kisah yang inspiratif banget, cerita tentang seorang putri penjual susu. Ini contoh yang pas banget gimana kekuatan iman pada Al-Muhaimin itu bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, ceritanya ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, beliau ini terkenal banget sebagai pemimpin yang super peduli. Saking pedulinya, beliau itu sering jalan sendiri keliling kota malam-malam, cuma buat mastiin rakyatnya baik-baik aja, nggak ada yang kesusahan. Sampai suatu malam, saat lagi belusukan gitu, beliau nggak sengaja dengar percakapan dari dalam sebuah rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang ibu penjual susu yang lagi nyuruh anaknya buat curang. Katanya, campurin aja susunya sama air biar dapat untung lebih banyak. Godaan yang, sangat manusiawi ya. Cara gampang buat dapat duit lebih. Ini dilema moral yang kayaknya kita semua bisa relate. Tapi si anak perempuannya ini langsung nolak. Dia bilang, "Loh, ibu kan khalifah udah melarang kita melakukan ini." Tindakan pertamanya ini jelas banget, didasari oleh ketaatan pada aturan yang ada. Dia tahu mana yang benar dan salah menurut hukum saat itu. Nah, ini dia nih, argumen klasik yang sering banget menggoyahkan iman kita ya kan? Ibunya bilang, "Halah, Umar kan nggak bisa lihat kita sekarang. Nggak ada yang bakal tahu. Nggak ada pengawasan manusia. Jadi kalau nggak ada yang lihat, apa itu artinya jadi nggak salah?" Dan jawaban si anak ini luar biasa. Ini puncak dari keyakinan. Jawabannya itu kuat tapi simple banget. "Ibu, kalaupun Umar nggak melihat kita, Tuhannya Umar pasti melihat." Wow, dia tahu betul pengawasan manusia itu ada batasnya, tapi pengawasan Allah, Sang Al-Muhaimin, itu nggak pernah berhenti sedetik pun. Dia benar-benar hidup dengan kesadaran itu. Bisa kebayangkan gimana reaksi Khalifah Umar yang dari tadi nguping di luar? Beliau tajub, terkesan banget. Kejujuran yang lahir dari iman yang tulus ini bukan cuma menyelamatkan si gadis dari dosa, tapi juga mendatangkan berkah yang, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya, dia dinikahkan dengan putra khalifah sendiri. Dan dari garis keturunan mereka, lahir seorang pemimpin besar lainnya, Umar bin Abdul Aziz. Kisah yang luar biasa ya, tapi ini bukan cuma dongeng pengantar tidur, justru ada banyak banget hikmah yang relevan buat kita sekarang. Yuk kita coba kupas pelajarannya satu persatu. Nah, yang menarik tuh gimana semua poin ini saling nyambung. Coba kita lihat ya. Pertama, kalau kita sadar diawasi oleh Al-Muhaimin, kita otomatis jadi lebih jujur dan amanah. Logis kan? Kedua, ini kayak hubungan timbal balik. Kalau kita jaga ketaatan kita ke Allah, Allah bakal jaga kita. Ketiga, iman itu nggak usah dibikin ribet.
Iman yang sederhana dan kuat kayak si gadis tadi, itu bisa mendatangkan berkah yang luar biasa. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Pengawasan Allah itu bukan cuma tindakan kita loh, tapi sampai ke niat di dalam hati kita. Oke, jadi pertanyaannya sekarang adalah gimana caranya kita bawa esensi Al-Muhaimin ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita rangkum poin-poin utamanya. Intinya, kalau kita benar-benar memahami dan menghayati nama Al-Muhaimin ini, setidaknya kita akan dapat 3 hal. Pertama, kita jadi lebih hati-hati dalam bertindak. Kedua, kita jadi lebih tenang saat menghadapi cobaan. Dan ketiga, kita jadi punya keyakinan penuh kalau kita ini selalu dalam penjagaannya yang nggak pernah putus. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda. Nggak usah dijawab ke saya, cukup buat renungan pribadi aja. Coba pikirkan, kalau hari ini kita benar-benar hidup dengan kesadaran penuh bahwa Al-Muhaimin selalu mengawasi dan menjaga kita, kira-kira ada nggak keputusan yang bakal kita ambil secara berbeda? Apa langkah kita akan berubah? Nah, coba direnungkan ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.